Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizanul Marhama Zulwarman dengan NIM 4241210009. Saya dari kelas PSKM 24A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pendidikan Pancasila pada bab 1 yang berjudul Pengantar Pendidikan Pancasila. Nah, apa itu pendidikan Pancasila? Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan bentuk usaha yang dirancang secara sadar dan sistematis untuk menciptakan suasana belajar yang memungkinkan. Pendidikan Pancasila dilaksanakan melalui pendekatan centered learning yang menitikberatkan pada pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu, apa sih pentingnya pendidikan Pancasila itu? Pentingnya pendidikan Pancasila itu adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola yang pengalaman Pancasila. Nah, selanjutnya ada sumber historis pendidikan Pancasila. Sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf yang bernama Cicero, yaitu Historia Vitae Magistra, yang bermakna sejarah itu memberikan kearifan. Lalu, pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Nah, implikasinya pengayaan materi Pancasila melalui pendekatan historis amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Selanjutnya ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Mampu menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial. Lalu ada sumber Yudiris Pancasila. Pendekatan Yudiris merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi pendidikan Pancasila ini. Urgensi pendidikan Yudiris ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Lalu ada sumber politik pendidikan Pancasila. Tujuannya itu adalah agar mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan ini diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral. Lalu selanjutnya ada visi dan misi pendidikan Pancasila. Nah, yaitu visinya adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Lalu ada misinya, yang pertama mengembangkan potensi akademik peserta didik, yang kedua menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu selanjutnya ada membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Selanjutnya ada mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Ada kerangka konseptual pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila berfungsi yaitu menanamkan nilai dasar negara sebagai pedoman sikap dan pelaku warga negara. Landasannya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Kebijakan Pendidikan Nasional. Tujuannya membentuk peserta didik yang berkarakter demokratis dan mampu mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Materinya mencakup sejarah, filsafat, ideologi, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Lalu ada tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama, menekankan bentuk dan format agar pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan
di berbagai bidang tadi dan dengan menarik dan kreatif. Lalu ada faktor internal, faktor ketersediaan sumber daya dan spesialis program studi yang semakin tajam. Lalu ada faktor internal, yaitu krisis keteladanan dan dari para elit politik, dan masyarakat gaya hidup. Lalu yang terakhir ada dinamika pendidikan Pancasila. Pancasila dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan sumber segala hukum negara. Karena posisinya yang tertinggi, aturan negara harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.